Perkenalkan, nama saya Windy Sari Buru Sembiring dari kelas D NPM 2009100133. Dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga, MPD. Saya dari Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Pada saat ini, saya akan memaparkan beberapa tentang perkembangan bahasa kepada anak-anak. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan sebarang bentuk komunikasi di antara orang-orang, baik yang bersifat verbal ataupun gerak isyarat dan sikap. Penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi atau kamus umum fisiologi. Beberapa bentuk bahasa yang digunakan sehari-hari adalah yang pertama yaitu bahasa lisan, yang kedua tulisan, dan ketiga yaitu bahasa tubuh atau isyarat. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Secara umum, perkembangan keterampilan berbahasa pada individu dapat dibagi ke dalam 4 yaitu pertama, fonologi, yang kedua, semantik, yang ketiga, tata bahasa, yang keempat, pragmatik. Tahapan perkembangan bahasa dapat dibedakan ke dalam tahap-tahap. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik atau prabatik, yaitu dari 0,3 tahun sampai 1,0 tahun. Yang kedua yaitu tahap halorastik atau kalimat satu kata, yaitu dari 1,0 tahun sampai 1,8 tahun. Yang ketiga yaitu tahap kalimat dua kata, yang dimulai dari 1,6 tahun sampai 2,5 tahun. Yang keempat yaitu tahap perkembangan tata bahasa awal, dari tahun 2,0 sampai 5,0 tahun. Yang kelima yaitu tahap perkembangan tata bahasa lanjutan, yaitu dari 5,0 tahun sampai 10,0 tahun. Yang keenam yaitu tahap kompetensi lengkap, dari 11 tahun sampai dewasa. Karakteristik perkembangan bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja. Dengan demikian, bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat atau teman sebaya terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak atau remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yang pertama yaitu umur anak, yang kedua kondisi lingkungan, yang ketiga yaitu kecerdasan anak, yang keempat status sosial ekonomi keluarga, yang kelima yaitu kondisi fisik. Berikutnya, perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa kehangatan seperti dalam bidang yang lain. Faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya, hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Seringkali dikatakan oleh banyak orang bahwa kemampuan berpikir seseorang menentukan dan
Bahasa seseorang merupakan pencerminan dari kemampuan berpikir seseorang. Proses perkembangan bahasa besertanya. Tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan bahasa seorang anak yaitu yang pertama, reflexive vocalization. Yang kedua, babbling. Yang ketiga, learning. Yang keempat, echolalia. Yang kelima, true speech. Hambatan perkembangan bahasa anak. Salah satunya penyebab tidak diragukan lagi paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan atau mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berseluruh. Perkembangan berbicara merupakan suatu proses yang sangat sulit dan rumit. Terhadap beberapa kendala yang seringkali dialami oleh anak, antara lain, yang pertama yaitu anak cengeng, yang kedua, anak sulit memahami